Mas Wisnu? Ya. Bisa dibuka sekarang? Silakan dibuka. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu, adik-adik. Kembali lagi untuk pelatihan ikon visualisasi konsep, yaitu EduGame dengan Construct. Di sini saya Eka Wijaya sebagai host dan pematerinya nanti dibantu oleh Mas Wisnu. Perlu saya sampaikan kembali tata tertib video conference. Yang pertama adalah pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum iklan dimulai untuk tes audio. Mohon dimute terlebih dahulu. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat ikon dalam satu room. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama ikon berlangsung. Yang keempat, selama pemateri menyampaikan materi dimohon untuk tidak gaduh. Yang kelima, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Yang keenam, penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat. Itu mungkin tata tertib video conference. Langsung saja ke pemateri, Mas Wisnu. Buat akun di YouTube. Ya, Syaratnya terima kasih Gmail. Mas Arif. Silakan yang lain di mute terlebih dahulu Buat akun di YouTube. sebelum dimulai. Copy anunya, copy linknya. HTTP apa bla 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 di belakang itu nama linknya. Mas Arif bisa tolong di mute off. Ini kayaknya tidak bisa di mute. Harusnya itu di luar materi loh, tapi saya tambahkan aja. Bisa Harusnya di luar dilihat materi. sumber suaranya dari Tambahkan mana? aja. Mas Arif, Iya. bisa dilihat sumber suaranya dari mana? Dari SMK Pajajaran. Ya, Pajajaran silakan di mute terlebih dahulu. Sama SMK Mojokerto. Ya, mungkin sudah. Oke. Kita mulai. Bu, silakan di mute terlebih dahulu sebelum dimulai materinya. Ya. Selamat datang adik-adik, selamat sore. Sekarang kita akan belajar kembali mengenai pembuatan EduGame dengan menggunakan Construct. Kali ini kita akan belajar membuat game Tower Defense seperti ini. Jadi kita akan membuat musuh berjalan pada jalur tertentu. Kemudian ketika musuh menabrak suatu, di sini saya namakan benteng kita, maka nyawa kita berkurang. Kemudian ketika kita klik ikon ini, kita bisa menambahkan senjata yang kemudian akan menembak musuh. Seperti itu. Kalau tidak salah, genre game seperti ini dinamakan Tower Defense. Ya, mungkin kita mulai. Kita buat project baru. Nanti project. Bisa terlebih dahulu snap to grid, show grid. Kemudian saya akan menambahkan sprite musuh. Ya, saya menggunakan game asset yang disediakan gratis oleh Construct. Kita import animasinya.
Kemudian setelah import, kita namakan kemudian kita set background. Bisa kalian dapatkan di tiles. Seperti ini, kemudian kita buat jalan. Yes. I asked her to do the red banner for the agreement. So what I mentioned to you that only can check keeping, but you need to give him the size, fit the size. Okay. Yeah. I'm not sure which area also. So I promise you next week I will start getting you information. Okay. Thank you. Oke, saya lanjut. Kemudian kita mau membuat jalan. Misal kita pakai ini. Jangan lupa beri nama. Saya duplikat, kemudian kita akan buat jalur. Kemudian seperti ini. Nah, kita akan membuat musuh tersebut dapat bergerak mengikuti jalur. Maka kita membutuhkan yang namanya arah. Mungkin bisa kita create satu sprite lagi, kemudian kita beri nama, kita beri warna sembarang seperti ini. Kemudian kita buat instance variable. Kita klik objek tersebut, kemudian buat variabel, dan kita beri nama misalkan arah. Next. Kemudian kita set sebagai teks. Kemudian kita set ketika musuh melewati atau yang melewati arah ini, kotak ini, maka musuh harus berjalan ke arah atas. Jadi saya set arah next, tipenya sebagai teks, dan value-nya menjadi atas. Oke. Kemudian kita copy, paste, tempatkan di sini, kemudian kita set arah next-nya sebagai kiri.
Jadi yang objek yang di sini arah next-nya atas, kemudian yang di sini kiri, kemudian kita buat lagi yang di sini bawah. Kemudian kita set kiri. Setelah itu, kemudian kita buat variabel kembali pada musuh. Arah dengan tipe teks, kemudian kita set kiri. Defaultnya kita set kiri. Seperti ini. Ya, jika terlalu cepat silakan chat, maka saya akan mengulang materinya. Kemudian kita berpindah ke event sheet. Kita tambahkan sistem, kemudian everything, yaitu setiap waktu. Setiap waktu kita tambah condition sub event ketika musuh kita compare instance variabelnya arah sama dengan value-nya berarti kiri, maka musuh kita set X, kita set posisi pada sumbu X self, yaitu posisi X-nya musuh tersebut, kemudian kita kurangi 1. Ini. Kemudian kita tambah kondisi lain. Apabila musuh compare instance variable arahnya ke atas, maka kita tambahkan aksi musuh, kita set Y, ambil posisi Y musuh tersebut, kemudian kita kurangi 1. Kemudian bisa kita copy, paste, kemudian kita ganti apabila arahnya bawah, maka Y-nya kita tambah 1. Oke, kemudian kita cek ketika musuh on collision with another object, kita pilih sprite di sini dan kita beri nama di sini misalkan point. Ketika musuh bertabrakan dengan point, maka kita set musuh tersebut, set value, arahnya mengikuti arah dari point, titik, arah next. Dan jadi logika ini bisa kita artikan ketika musuh bertabrakan dengan poin, maka kita set arahnya mengikuti arah poin tersebut, yaitu mengikuti arah ini. Bisa kita cek. Waalaikumsalam. So far kita tak dapat senternya. Jadi besok belum ada Vicon. Sebab kita tak dapat tu, besok ada.
Kita tunggu Ya, terima kasih. Ya, tadi masalahnya yaitu objek musuh tersebut berada di layer paling belakang. Maka kita harus send to top of layer. Seperti ini. Kita cek kembali. Ketika musuh tabrakan dengan poin, maka arahnya berubah. Seperti itu. Ya, tapi yang jadi masalah yaitu seakan-akan musuh tidak berada pada jalur. Maka kita coba set. Pertama kita set dulu animasi berjalannya. Loopnya yaitu yes. Kemudian di sini coba kalian klik yang di sini set collision polygon. Jadi pada sprite ada yang namanya collision box atau collision, di sini collision polygon. Kita bisa set collision polygon ini mengikuti, misalkan mengikuti bentuk dari si objek. Kita bisa klik guess polygon shape, maka bentuknya seperti ini. Ataupun kita set bounding box seperti ini. Yang kita butuhkan yaitu kita membutuhkan collision box yang kecil, sekitar berada di sini. Jadi ketika bounding box lain mengenai bagian image ini, maka construct belum men-set sebagai collision, tapi ketika bertabrakan dengan bounding box yang kecil ini, maka di-set sebagai collision. Nah, kita klik di frame yang lain, maka bounding box-nya belum ter-apply ke semua frame. Maka kita bisa set, klik kanan, apply to whole animation atau to all animation. Bisa kalian set, bisa kita cek. Nah, jadi di frame yang lain pun bounding box tersebut sudah terset. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kemudian saya save terlebih dahulu. Taran. Ya, seperti ini. Jadi bounding box-nya sudah kita kecilkan. Mungkin kita juga butuh mengecilkan bounding box daripada si point. Ya, bisa kalian atur. Oke, sepertinya sudah lumayan. Kemudian setelah oke, kita bisa hapus warna tersebut. Nah, sehingga tidak terlihat. Ya, selanjutnya kita akan menambahkan ya, silakan jika ada yang ditanyakan, silakan mengetikkan terlebih dahulu di kolom chat.
apabila terlalu cepat. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan musuh. Kita akan menambahkan musuh setiap 1 detik. Sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu kirim musuh flag global variable. Nah, setiap 1 detik kita set terlebih dahulu inisialnya 1. Kemudian setiap 1 detik tambahkan kondisi apabila compare variable kirim musuh flag tersebut 1 dan kirim musuh flag sama dengan 1, maka kita ingin create object. Objeknya yaitu musuh. X-nya kita set terlebih dahulu. X-nya kita set, X dan Y-nya kita set mengikuti ini. Copy. Kemudian kita set X-nya yaitu 896, 288. Ini kalian sesuaikan menurut posisi si musuh di sini. Kemudian coba kita run. Ya, musuh sudah dapat di-generate, tetapi secara terus-menerus. Mungkin ada yang salah. Mungkin bounding box-nya terlalu kecil. Coba kita run. Ya. Kemudian kita ingin musuh yang datang dalam gelombang, misalkan 5 musuh dalam 1 kali gelombang. Kemudian kita set setiap 5 detik, maka kita set value, kirim musuh flag tersebut menjadi 0. Kemudian kita set pada detik ke-10, kita set lagi menjadi 1. Coba kita run. Ya, jadi ada jeda untuk mengenerate musuh. Bisa kalian atur pada hitungan detiknya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, adik-adik, apakah ada yang ditanyakan dalam pembuatan game ini? Silakan.
Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kemudian kita akan membuat bentengnya. Kita akan menambahkan benteng. Seperti ini. Kemudian kita set. Silakan kalian atur. Apabila musuh menabrak collision with benteng, kemudian kita hancurkan musuh tersebut. Ya, kita membutuhkan global variable untuk menampung variabel nyawa. Kita set dulu sebagai 100 misalkan. Kemudian kita juga membutuhkan global variable untuk koin. Misal kita set dulu mempunyai koin 50. Kemudian ketika musuh menabrak benteng, maka kita kurangi subtract from dari nyawa tersebut, kita kurangi misalkan 1 set dan kemudian setiap waktu kita ingin menampilkan teks tersebut. Kita tambahkan dulu teks. Ini kita set teks nyawa. Kemudian kita tambahkan teks yang lain untuk koin. Kita tambahkan UI-nya, user interface-nya. Untuk nyawa. Kemudian set 3232 mengikuti kita tambahkan juga UI untuk koin. Silakan kalian atur. Ya, kembali ke game logic, ke game event. Setiap waktu kita ingin set teks nyawa tersebut, set value, teks nyawa, kemudian kita set teks. Kemudian kita cari variabel nyawa. Dan kemudian kita set juga untuk koin, set teks, kemudian kita set koin.
Setelah itu kita coba run. Sambil menunggu. Ya, ketika musuh bertabrakan dengan benteng, maka nyawa tersebut akan berkurang. Ya, kemudian kita akan membuat senjata atau kapal yang bisa menembak musuh tersebut. Kita tambahkan sprite. Misal saya pakai yang ini. Ini UI untuk saya namakan misalkan kapal. Kemudian saya tambahkan juga kapal tersebut. Dan sebagai contoh saya akan menggunakan ini. Kita crop. Kemudian untuk membedakannya, ya, untuk membedakan mana senapannya, saya set seperti ini. Nanti kalian coba buat sendiri game asetnya. Seperti ini. Sebelumnya kita rotate terlebih dahulu. Ya, senapannya mengarah ke arah samping. Kemudian kita add behavior. Ada yang namanya di sini turret. Ya, kemudian bisa kalian atur di sini berapa range-nya, misalkan 200. Kemudian apakah bisa rotate atau tidak. Kemudian target mode-nya bisa kita set mirrors. Ya. Kemudian pada event sheet kita akan menambah yang namanya target. Ya. Pada setiap waktu kita ingin menambah target, add object to target. Apa yang menjadi targetnya yaitu musuh. Dan kemudian setiap waktu kita tambahkan juga shift. Sini kita tambahkan acquire target. Kemudian kita set musuh. Coba kita run. Ya, kita lihat kapal tersebut mengikuti gerakan dari si musuh. Kemudian nanti kita tinggal menambahkan ketika sudah mempunyai target, maka kita tembakkan peluru. Seperti itu.
Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Ya, adik-adik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang chat, Mas Wisnu. Ya. Mungkin dilanjut saja materinya. Ya, belum. Masih saya teruskan. Pak, ini ada ditanyakan. Pak, spreader saya belum bisa juga. Solusinya bagaimana? Kenapa? Splitter saya belum bisa. Solusinya bagaimana? Writer? Ya. Apakah sudah dipasang library-nya? Kalau sudah, seharusnya sudah bisa jalan. Teman-teman yang lain, apakah ada kesulitan juga dalam menginstal Writer? Atau ada yang berhasil? Udah dipasang, Pak, library-nya. Agak aneh juga ya. Mungkin nanti saya coba bantu di grup ya. Karena ini tidak berkaitan dengan materi sekarang. Ya. Apakah ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi hari ini? Silakan. Kalau tidak ada, saya teruskan. Di mana tadi? Ya, kita ingin menembak musuh. Bisa kita set misalkan untuk 1 menit, 1 detik sekali kita add sub event. Kita klik shift, kemudian di sini ada yang namanya on target acquire. Di sini di-trigger apabila objek tersebut menemukan target. Apabila mempunyai target, kemudian ya ada yang terlupa, kita tambahkan, belum menambahkan yang namanya peluru. Kita set pelurunya terlebih dahulu, misalkan di sini fireball. Kita crop. Oke. Ya. Peluru. Kita tambahkan behavior sebagai peluru. Kemudian ketika peluru tersebut keluar dari layout, kita destroy. Oke, kita kembali ke event sheet, kemudian di sini pada kondisi ini kita ingin menambahkan peluru, create object, namanya peluru, X-nya mengikuti kapal, kemudian shift, ya. Kemudian peluru tersebut kita set sudutnya mengikuti sudut dari si kapal. Kemudian kita tambahkan apabila peluru mengenai
musuh, maka musuh tersebut akan kita destroy, kemudian tambah sistem set value add to coin, kita akan tambah 5 koin. Coba kita lihat. Seperti itu. Tetapi peluru tersebut tidak apakah sudah bisa? Sub if coba kita cek kondisinya mempunyai target, kemudian kita tambahkan peluru. Berarti kondisinya yaitu untuk setiap memiliki target, ya, kita tembakkan peluru untuk setiap kapal yang memiliki target. Ya, selanjutnya kita ingin koin tersebut dapat kita gunakan untuk menambahkan kapal. Jadi tidak bisa menambah kapal langsung banyak sekaligus. Maka kita tambahkan logic di sini, sub event, ketika jumlah koin lebih dari atau sama dengan 10 dan maka sistem dapat membuat kapal. Kemudian setelah membuat kapal kita kurangi jumlah koinnya sekitaran salah flag nya koin. Jika jumlah koin lebih dari 10. Ketika membuat kapal, maka jumlah koin dikurangi 10. Dan harusnya ketika bisa mematikan musuh, maka jumlah koin harusnya bisa kita tambah di sini.
Bisa kita tambah. Ya, 5 koin sudah ternyata. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin satu logik lagi, yaitu ketika kita menambahkan kapal, kita dilarang untuk menambahkan kapal tersebut di jalan. Sini. Maka kita tambahkan ketika kapal tersebut on drop, artinya melepaskan drag, cek, kita cek apakah kapal tersebut overlapping dengan objek lain yaitu jalan. Jika ya, kita pindahkan kapal tersebut set position, kita set sebagai shift X, kita pindahkan kembali ke posisi semula. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita tidak dapat menambahkan kapal pada jalan. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Materi Tower Defense Game, silakan. Mas Arief, silakan, ada yang ditanyakan? Untuk materi hari ini. Jadi hari ini kita menambah materi inputan berupa mouse. Kemudian kita mencoba behavior lain yaitu turret. Kemudian kita bisa mengarahkan musuh. Seperti itu. Silakan kembali ke Mas Arief sebagai host. Apabila ada yang ditanyakan, silakan menuliskan melalui chat. Bagaimana, bisa diulangi, Mas Arief? Ya, bisa kita buat sistem game over-nya ketika nyawa ini misalkan habis 0. Bisa kita set di sini. Mungkin di materi selanjutnya kita akan menambahkan layout lain, dan juga kita bisa menambahkan event sheet. Jadi dalam satu project kita bisa memiliki banyak layout. Bisa kita tambahkan di sini, misalkan game over. Ya. Ini bisa kita beri
Ya, nanti bisa kita buat di sini screen game over. Kemudian bisa kita cek ketika musuh mengenai benteng, misalkan satu kali saja, maka kita sistem di sini ada yang namanya go to layout. Kita game over. Ini hanya untuk contoh, jadi ketika musuh mengenai benteng maka langsung pindah ke layout game over. Tapi ketika nanti pada game sebenarnya kita bisa set di sini apabila nyawa sama dengan 0 atau kurang dari 0. Seharusnya langsung berpindah ke layout game over. Ketika musuh collision with, go to layout game over. Go to layout. Oh, sepertinya saya salah menambahkan layout. Harusnya layoutnya di sini. Project yang sebelumnya. Game over. Atau jika ingin yakin, bukan dengan nama, yaitu dengan sistem seharusnya kita set project kita, view, first layoutnya kita set layout 1 atau gameplay. Nanti bisa kita set di game over ini, ada button untuk play, kemudian klik ke layout ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan bahas mengenai game UI atau game menu, seperti itu. Ya, seperti itu. Silakan. Mas Arief, apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, mungkin kalau tidak ada, silakan ditutup saja, Mas Arief.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.